Halo guys, balik lagi sama saya di channel Eka TV. Nah sekarang saya mau coba sharing ke teman-teman semua. Untuk teman-teman yang pengen punya mobil pertama atau yang ada niatan untuk beli mobil, saya ada beberapa saran untuk teman-teman semua, yaitu yang pertama, jangan beli mobil dengan cara kredit atau nyicil ya. Jangan. Kenapa? Karena saya udah pengalaman sendiri. Beli mobil nyicil itu menyiksa sekali teman-teman. Kenapa menyiksa? Karena otomatis kan kita tiap bulan harus bayar cicilannya. Nah, untuk teman-teman yang gajinya ternyata dihitung-hitung itu sama lebih besar gitu penghasilannya, udah kehitung cicilannya berapa, terus penghasilannya berapa. Misal nih, teman-teman gajinya 5 juta. Gajinya 5 juta. Cicilan mobil misalnya 2,5 juta, ada sisa 2,5 juta lagi kan. Otomatis teman-teman pasti mikir, kebayar ini mah, cicilan cuma 3 tahun gitu. Tapi ternyata nggak semudah itu teman-teman. Kenapa? Karena namanya beli mobil itu kita harus mikirin yang pertama itu bensin. Nah, bensin. Kenapa bensin? Dulu saya pakai motor atau teman-teman pakai motor itu bensin seminggu itu ke kantor bolak-balik bisa cuma 20-30 ribu ya. Tapi kalau dengan pakai mobil itu jauh sangat berbeda. Apalagi mobilnya yang mobil boros, wah itu biaya bensin udah dihitung bisa berapa, bisa 4-5 kali lipat. Misal bensin motor biasanya 30 ribu, sekarang karena teman-teman pakai mobil itu bisa jadi 150 ribu per minggu. Nah seminggu itu belum dikali 4 minggu, sebulan berapa? 600 ribu. Tambahin sama cicilan teman-teman jadi berapa? Itu baru dari bensin. Yang kedua, punya mobil itu jangan hanya kita wah seneng punya mobil, nggak kepanasan, nggak kehujanan, tapi harus juga mikirin biaya perawatan, biaya servisnya bagaimana. Nggak mungkin kita beli mobil nggak mikirin perawatannya seperti apa ya. Nah, sekali servis untuk mobil baru itu bisa sampai 1-1,5 juta. Kebayang kan? 1 juta sampai 1,5 juta. Tambahin lagi ke cicilan berapa? Udah 4 jutaan lebih itu. Itu yang kedua. Yang ketiga apa coba teman-teman? Pajak mobil. Per tahun ini pajaknya berapa? Jadi menurut saya kalau teman-teman pengen punya mobil, janganlah nyicil. Karena dengan cicilan itu bisa menyiksa diri sendiri, menyiksa kebutuhan hidup untuk keluarga, dan itu ujung-ujungnya nanti mobil itu bisa di over kredit. Kenapa saya bilang begitu? Saya pengalaman sendiri. Dulu mobil saya itu Daihatsu Sigra, saya nyicil 3 juta per bulan, dan di tahun kedua saya udah mulai ngap-ngapan lah ya, bisa disebut seperti itu. Belum bisa membayar karena usaha juga mentok, karena kan ada corona ya, mau nggak mau mobil saya itu di over kredit dengan harga DP. Bayangkan teman-teman, dengan harga DP rugi. Saya setahun udah masuk cicilan 3 juta, dikali 12 bulan kurang lebih 36 juta, dia hilang begitu saja. Belum biaya servis, perawatan, dan lain-lain, itu saya rugi sampai hampir 40 juta. Nah, sekarang saya beli mobil Kia Picanto ini dengan harga cash. Alhamdulillah saya bisa kebeli dengan niatan untuk bisa bawa keluarga, karena saya anak udah 2 ya. Jadi saya berusaha buat memberikan yang terbaik untuk keluarga saya dengan cara membeli mobil secara cash atau tunai. Walaupun mobil bekas, tapi saya tidak perlu memikirkan biaya cicilan. Terus biaya servis pun, karena mobil bekas kan tidak harus selalu ke bengkel resmi ya. Kalau ke bengkel resmi itu udah saya bilang tadi 1-1,5 juta. Lumayan kan
udah ngurangin gaji, belum anak, belum istri, harus dikasih makan ya guys ya. Nah itu. Terus kata teman-teman, gimana nih, gak akan dapat mobil terus kalau seperti itu. Kalau caranya, ya caranya kita nabung ya. Caranya kita nabung, sabar. Aduh bentar nih, ada yang belok. Kita caranya sabar ya, nabung, kita planningin seperti apa. Karena sekarang kalau cicilannya misal ya, tadi saya bilang 2,5 juta itu kali 12 udah 30 juta. Sekarang 2 tahun aja kalau teman-teman sabar bisa nabung dengan harga cicilan 2,5 juta. Kebayang 2 tahun teman-teman udah punya 60 juta. Nah, si 60 juta bisa kita beli mobil cash teman-teman. Mobil cash tanpa mikirin cicilan. Nah itu 60 juta banyak kok mobil-mobil bekas yang masih bagus, berkualitas, bisa teman-teman pilih tanpa menyiksa biaya hidup ya. Nah, selain itu, kenapa saya mengkampanyekan atau merekomendasikan kalau mau beli mobil itu jangan secara kredit atau beli mobilnya secara tunai. Karena poin-poin yang tadi saya sebutkan itu bisa menyiksa kehidupan teman-teman semua. Dan kalau yang beli mobil cicilan itu nanti dikhawatirkan mobilnya tidak terbayar, lalu kita over kredit, rugi teman-teman, rugi banget. Saya juga sampai 40 juta. Ya teman-teman, maaf nih kejeda ya, soalnya anak saya tadi bangun nangis. Jadi kita terusin videonya di garasi aja. Nah teman-teman, tadi saya kan lagi bahas nih beberapa kerugian tentang cara membeli mobil dengan cara nyicil atau kredit. Nah banyak sekali kerugiannya teman-teman. Yang pertama itu kan tadi saya sebutin, teman-teman tuh harus menanggung cicilan selama jatuh tempo mobil itu lunas ya. Misalnya teman-teman ambil tempo 3 tahun atau 4 tahun, selama itu teman-teman harus benar-benar pikirin 3 tahun atau 4 tahun itu teman-teman siap nggak menanggung beban cicilan dengan kondisi keuangan teman-teman. Misal tadi 5 juta, cicilan 2,5 juta. Nah 2,5 juta lagi untuk hidup cukup nggak nih? Karena bukan hanya buat nyicil mobil, ternyata ada opsi-opsi lain kebutuhan mobil, yaitu perawatan, bensin, pajak, belum spare part yang harus dibeli. Dan amit-amit nih ya teman-teman, kalau misalnya terjadi gores atau luka di mobil kan kita pengen tuh benerin ya, jadi pikirin lagi biaya-biayanya. Nah yang kedua itu ketika teman-teman nyicil mobil itu harganya tuh ada bunga. Nah sedangkan bunga tersebut mungkin beda-beda pandangan ya, saya nggak akan bahas tentang bunga itu. Cuma bunga ini tuh membuat harga mobil yang asalnya misal 120 juta jadi naik 150 juta atau 160 juta. Nah berarti selisihnya teman-teman udah rugi berapa, dari 120 sampai ke 150 atau 160, kurang lebih 30 juta sampai 40 juta teman-teman. Nah ketika teman-teman membeli mobil harga 120 tapi teman-teman bayarnya 150 atau 160, di situ teman-teman sudah rugi, sudah hilang senilai 30 sampai 40 juta. Bukan hanya itu teman-teman. Nah ada namanya depresiasi harga mobil. Nah apa itu depresiasi? Depresiasi harga mobil adalah selisih perbedaan harga ketika teman-teman membeli mobil awal pertama teman-teman membeli mobil dan ketika teman-teman menjual mobil. Nah itu selisihnya berapa? Yang tadi saya katakan 120 juta, terus teman-teman itu jual misalnya jadi 80 juta, teman-teman berarti rugi udah 40 juta. Ditambah bunga yang tadi, berarti teman-teman udah hilang 40 juta, ditambah bunga yang tadi 40 juta, 80 juta. Nah teman-teman hilang tuh 80 juta. Gimana? Kaget kan?
Saya juga kaget teman-teman. Makanya menurut saya kalau teman-teman yang pertama kali atau punya keinginan ingin punya mobil maksudnya, usahakan bersabar dulu. Beli mobil jangan hanya mengandalkan hawa nafsu, keinginan sesaat, karena harus dipikirin matang-matang teman-teman. Bukan hanya cicilannya saja, tetapi ada opsi-opsi kebutuhan lain seperti bensin, pajak, spare part, servis, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, selain itu, keuntungan beli mobil secara tunai atau cash apa coba? Yang pertama udah jelas ya teman-teman. Teman-teman itu nggak perlu mikirin yang namanya cicilan per bulan. Cicilan per bulan berapa lama, temponya bertahun-tahun itu teman-teman ya. Siap, kalau saya sih karena udah ngalamin ya, tersiksa sekali teman-teman. Karena di tahun kedua saya harus oper kredit dan cicilan itu hangus begitu saja, sangat disayangkan. Cari uang itu susah. Jadi beli cash itu kita nggak perlu mikirin cicilan, yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman beli mobilnya itu yang bekas ataupun yang baru itu tidak masalah, sesuaikan kebutuhan dan kondisi keuangan teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman beli yang bekas itu nggak apa-apa, malah menurut saya itu lebih untung lagi. Kenapa? Karena depresiasi harga mobilnya nggak akan separah seperti kita beli mobil yang baru. Contoh, kita beli mobil yang harganya 60 juta. Nah, kita pakai tuh berapa tahun? Nggak mungkin itu mobil jadi 10 juta, nggak mungkin. Paling dia turun-turun dari 60 tuh jadi 40, 45, bagus-bagus 50. Depresiasi harga mobilnya kecil banget. Makanya itu keuntungan yang kedua ya, kita beli mobil cash atau tunai walaupun bekas. Yang ketiga itu teman-teman gak usah servis atau perawatan ke bengkel resmi. Tapi kalau teman-teman punya budgetnya, uangnya sih nggak masalah. Cuma kalau beli mobil bekas itu ternyata mudah perawatannya, kita tinggal cari aja bengkel-bengkel rekomendasi, nggak harus bengkel resmi juga, banyak. Spare part pun di bengkel-bengkel non resmi itu banyak, lebih murah juga. Jadi keuntungan beli mobil cash apalagi bekas itu banyak keuntungannya di antara yang tadi ya. Nah, apalagi teman-teman kalau yang baru pertama punya mobil tuh harus hati-hati. Kenapa? Jangan sampai biaya yang dikeluarkan itu membengkak, teman-teman nggak mikirin perawatan dan lain-lainnya, sehingga teman-teman ketika menjalani serasa menyesal gitu. Jangan sampai menyesal, karena mobil itu harus dengan sesuai kebutuhan, jangan sesuai keinginan. Nah, mungkin segitu sharing dari saya. Mudah-mudahan sharing ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, khususnya bagi saya. Semoga teman-teman ada rezekinya. Yang kepengen beli mobil, saya doakan supaya cepat-cepat bisa memiliki mobil impian, mobil sesuai kebutuhan dengan cara cash atau tunai. Nah, mungkin segitu video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa saya minta tolong untuk klik tombol subscribe, like, dan komen. Salam Eka TV.